I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, langsung saja di sini kita masuk ke situs dari Dart itu sendiri, website Dart. Nah, di website Dart ini terdapat overview di mana itu pengenalan tentang Dart. Dari yang setelah saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa Dart itu merupakan bahasa pemrograman yang open source, yang dimana itu Dart ini tuh dikembangkan oleh Google dan ditujukan untuk membuat aplikasi multiplatform, seperti kita membuat mobile, desktop, dan web. Dart juga ini merupakan bahasa modern yang berfitur lengkap. Jadi Google ini membuat bahasa pemrograman Dart untuk tujuan awalnya itu untuk menggantikan JavaScript, karena menurut Google itu dia ingin mengembangkan bahasa pemrograman JavaScript supaya lebih modern, terus lebih gampang untuk dimengerti. Jadi Dart itu merupakan bahasa pemrograman yang modern di mana terdapat fitur yang lengkap. Terus Dart ini tuh hampir sama dengan bahasa pemrograman seperti Java dan C dan bahasa C. Kemudian langsung saja kita ke menu try Dart-nya. Di sini terdapat beberapa script dari hello world, function, control flow, string, collection literal, class, dan compute PI. Di sini di awal saya akan menjelaskan tentang hello world. Jadi di sini terdapat 3 baris script, yang dimana pada tampilan sintaks ini hampir sama dengan sintaks yang ada di JavaScript dan C++. Seperti yang saya bilang tadi, kalau Dart itu hampir sama dengan bahasa pemrograman JavaScript dan C++, di mana di sini itu terdapat fungsi main. Fungsi main yang pasti di dalam fungsi main ini yang akan dijalankan. Jadi main ini tuh merupakan blok kode yang kayak penanda yang nantinya tuh akan dieksekusi. Terus sebenarnya fungsi dari sintaks ini itu hanya untuk menampilkan output atau tampilan hello world, karena di sini terdapat perintah print, yaitu untuk menampilkan sedangkan fungsi void itu sendiri yaitu dimana ketika kita melakukan sesuatu tanpa kita mengembalikan suatu nilai, kita itu bisa melakukan suatu logika, seperti kita mengolah data atau ngeprint seperti yang ada pada di try Dart ini, di mana kita tuh bisa ngeprint langsung tanpa mengembalikan suatu nilai. Jadi kalau teman-teman itu mau melakukan return, maka solusinya itu tuh kita bisa menggunakan fungsi biasa tanpa menggunakan void, seperti kita memberitahu tipe data apa yang akan kita tulis atau kembalikan, seperti contohnya ini. Di sini saya hapus dulu fungsi void-nya. Jadi ketika kita menghapus fungsi void ini itu tidak bakalan berpengaruh pada sintaks. Kemudian saya akan memberi contoh. Nah, seperti ini ketika kita melakukan ingin memanggil tanpa fungsi void itu seperti ini. Kita menggunakan perintah string get text, return itu kembalikan hi mutma.
dari sini itu sebenarnya belum bisa ditampilkan di outputnya karena otomatis error. Kenapa bisa? Karena di fungsi main itu sendiri kita belum memanggil fungsi getText. Jadi untuk memanggilnya itu kita masukkan di perintahnya di fungsi main, kemudian kita run. Nah, akan tampil seperti yang ada di layar, yaitu hello world dan hi mutma. Itu tuh merupakan salah satu fungsi dari melakukan fungsi biasa dan tanpa menggunakan fungsi void. Kemudian yang kedua itu ada function, dimana di sintaks awalnya ini di sini dia tuh menggunakan tipe data integer, spasi variabel x. Kemudian di sini ada perintah mengembalikan x dikali 2. Nah, pada baris ketujuh ini di times for integer spasi variabel, di sini itu terdapat tanda sama dengan dan tanda besar, yang dimana maksud dari tanda sama dengan dan besar itu tuh singkatan dari kata return atau mengembalikan, dan yang dikembalikan itu adalah adalah sintaks yang ada di sebelahnya. Nah, di sini juga terdapat keterangan bahwa nama lain dari tanda sama dengan dan tanda besar ini tuh arrow syntax, dimana maksudnya itu dia itu singkatan dari tanda kurung dan tanda return. Jadi di sini itu terdapat perintah print 4 times 2 is dollar times 2. Jadi di sini kita itu bisa ngeprint variabelnya langsung dengan menggunakan perintah dollar. Jadi kita bisa ngeprint fungsinya dengan menggunakan variabel dollar secara langsung. Walaupun kita mencampurnya dengan string, dia itu akan mencari pada bagian ini tuh dia pasti akan mencari nilai aslinya tanpa akan ikut di output seperti ini. Jadi bisa pada bagian ini tuh sebenarnya bisa dicampur. Nah, kenapa hasil dari outputnya 4 times 2 is 8? Karena di sini itu times 2-nya itu kan 4, dimana 4 dikalikan dengan 2 adalah 8. Jadi perintah awal itu adalah alasan kenapa output pertama itu 4 times 2 is sama dengan 8, karena hasil dari variabel x yaitu 4 kita kalikan dengan 2 adalah hasilnya 8. Kemudian pada baris ke-19 itu hampir sama dengan baris ke-18, yang dimana outputnya itu 4 times 4 is 16. Nah, kenapa bisa 16? Di sini kan times 4 itu dia memanggil fungsi di times 4. Jadi integer x-nya itu diisi dengan 4 sesuai dengan inputan. Nah, di sini itu kan ada kembalian atau return. Jadi di sini kenapa bisa hasilnya 16? Karena times 2 ini tuh dipanggil 2 kali. Jadi sama halnya dengan 4 dikali 2 seperti itu. Jadi hasilnya 16. Kemudian pada baris ke-20 maksudnya itu 2 kali 2 kali 2 is run twice 2 dan times 2. Maksudnya ini tuh dia di sini tuh dia tuh memanggil dua parameter, yaitu run twice dan times 2. Yang dimana run twice itu merupakan parameter bertipe integer, sedangkan times 2 itu yang mana, yaitu baris perintah yang ada pada baris 2 sampai dengan 4.
Kemudian kenapa bisa 2 kali 2 kali 2? Jadi di sini itu kan pada function run twice itu terdapat function yang dimana di sini sudah terdapat keterangan bahwa function itu sendiri merupakan sebuah objek. Jadi function ini tuh variabelnya itu perwakilan fungsinya itu adalah f, sedangkan dimana di sini terdapat perintah for atau perulangan dimana variabel i sama dengan 0. Jika i kecil 2 maka i akan ditambah. Jika ditambah maka x sama dengan f, jadi f itu merupakan function yang akan dikembalikan itu adalah x. Jadi hasilnya itu adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, kemudian pada selanjutnya itu ada control flow. Pada sintaks di control flow ini kita memakai perintah if else. Kita langsung saja jangan melihat ke atas, kita langsung saja ke fungsi mainnya, dimana terdapat variabel number di number, terus di sini ada list generate, dimana list generate ini merupakan suatu perintah pada bahasa Dart yang berfungsi untuk menampilkan list, yang dimana itu deretannya itu 10. Jadi di sini tuh kita akan melakukan loop selama 10 kali. Terus di sini terdapat i, kemudian kita akan mereturn kembali return atau mengembalikan angka itu sendiri, dimana kita mulai dari 0. Jadi kenapa bisa dari 0? Karena memang bahasa pemrograman itu pasti itu indeksnya mulai dari 0. Jadi nanti itu yang akan tampil kalau misalnya kita ngeprint numbernya, maka yang tampil itu dari 0 sampai 9. Kemudian print get even number, di sini itu maksud event itu sendiri itu akan menampilkan angka genap. Terus dimana get even numbers itu kita cari dulu, dimana di baris ke-10 itu terdapat tipe data integer yang terdapat fungsinya itu fungsi get even numbers yang mempunyai parameter. Jadi ini adalah parameternya dan ini adalah tipe datanya. Kemudian di sini itu pada baris ke-11 itu dia itu menginisialisasi variabelnya yaitu event number. Kemudian di sini itu akan dilakukan looping, yang dimana itu yang di loop itu dari deretan angka 0 sampai 9 sesuai dengan angka yang tertera. Kemudian angka yang akan kita oper itu adalah numbers. Di sini terdapat perintah numbers. Lalu di sini ada parameternya itu iterable. Jadi parameter iterable ini yang akan menerima operan dari perintah number. Kemudian itu akan dioper kembali ke variabel number. Kemudian di sini itu hanya akan menguji suatu event yang dimana ketika nilainya itu bernilai true,
Jika hasilnya adalah true, maka even numbersnya itu akan ditambah. Lalu kita return even numbersnya, lalu kemudian itu akan di print. Jadi hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi hasilnya akan tampil itu adalah 0, 2, 4, 6, 8 sesuai dengan fungsi even, yaitu hanya akan menampilkan nilai genap. Jadi di sini itu pada baris 1 dan 2 ini tuh hanya menguji dari angka 0 sampai 9 apakah dia merupakan variabel ganjil atau genap. Kemudian di sini yang akan menambahkan dan mengembalikan even number atau mengembalikan nilai yang sudah diuji, kemudian akan ditampilkan pada di output. Jadi yang tampil itu adalah 0, 2, 4, 6, 8. Nah, selanjutnya itu menu string. Ini tuh menampilkan bagaimana cara-cara untuk menampilkan hasil print, yaitu seperti bisa menggunakan single quote string seperti ini hasilnya, atau double quote string, atau tanda petik 2 atau tanda petik 1. Kemudian di sini pada baris ke-8 itu kita bisa menggabungkan antara tulisan cat dan dog, hasilnya seperti ini. Jadi itu bisa menyambungkan kalimat. Terus di baris ke-11 itu tuh print triple quote string are for multiple lines. Jadi di sini itu dia itu bisa menampilkan kalimat dalam beberapa baris seperti ini tampilannya, outputnya. Kemudian pada baris ke-14 sampai dengan 18 di sini tuh maksudnya Dart itu mendukung interpolasi string. Jadi kita bisa menghitung nilai P di sini. Kita inisialisasi final P sama dengan math P. Jadi kita tuh print P adalah $P. Jadi di sini dia itu akan memanggil value dari P. Kemudian print tau is 2 dikali P, maka yang akan tampil itu P is sama dengan 3,14, tau is 6,28 sekian. Kenapa di sini berbeda? Karena pada baris ke-17 itu P-nya itu dikalikan dengan 2. Sintaks di collection literals itu sendiri itu di sini tuh kita bisa bikin list di sini, dimana last numbernya ini merupakan array. Arraynya itu sudah dimasukkan terlebih dahulu, yaitu 4, 8, 15, 16, 23 dan 42. Kemudian kita juga mempunyai tipe data map yang dimana terdapat key dan value-nya yang dibungkus menggunakan statement. Di ini key-nya dan ini value-nya. Kemudian di sini juga terdapat list biasa, dimana bedanya itu pada bagian ini tuh array-nya itu sudah terdapat indeks, sedangkan di sini tuh tidak. Kita cuma taruh kumpulan saja. Kemudian pada bagian void main-nya, pada fungsi main-nya itu di sini terdapat perintah print last number, yaitu last. Jadi di sini tuh akan menampilkan indeks terakhir dari fungsi last number. Jadi pastinya itu akan menampilkan tampilan 42. Coba kita run.
Nah, betul sekali. Di sini tuh 42 yang tampil. Bagaimana kalau kita ubah jadi first, apakah tetap sama? Kita run. Nah, yang tampil itu adalah 4 sesuai dengan indeks awal, yaitu 4. Kita kembalikan lagi. Nah, kemudian pada baris ke-20 itu print. Di sini fungsinya noble guess, dia itu memanggil berdasarkan key-nya, dimana itu yang tampil adalah neon. Kenapa? Karena key-nya itu NE, yang dipilih berarti yang akan tampil adalah neon. Sedangkan yang baris ke-21 ini, nah, di baris 21 ini akan menampilkan Fox difference, atau maksudnya ini dari list yang ini itu pada bagian baris 12 sampai 16 ini, bagian mana yang tidak ada itu yang akan ditampilkan, karena di sini itu yang ditampilkan hanya Python Dart. Jadi yang otomatis yang akan muncul itu tree dan glass, karena di sini tuh kita tidak menyebutkannya, kecuali kalau misalnya kita memasukkan tree di dalam. Kita run. Nah, yang tampil itu adalah glass, karena yang terdapat itu ada Python dan tree. Jadi yang tampil hanya glass, karena yang tidak ada, yang tidak terdapat di dalam sini itu yang akan ditampilkan di output. Sama dengan NE ini kita bisa menggantikannya dengan key lain seperti he atau are, maka yang tampil sesuai dengan key. Kemudian kita pindah lagi ke kelas. Jadi di dalam kelas ini itu kita tuh bisa membuat kelas, terus ini adalah terus kita bisa membuat nama, terus ini adalah type-nya. Kemudian di sini kita juga bisa membuat abstrak. Di sini ketika kita ingin menggunakan implements, kita menggunakan class item, maka kita harus menggunakan fungsi use-nya. Kemudian jadi isi void use-nya itu kita akan return print extends kelasnya, kemudian kemudian contents length-nya, yang dimana contents-nya itu terdapat list content. Di sini ada perintah constructor, yang dimana di bahasa Dart itu perintah constructor itu dia yang akan dieksekusi pertama, atau fungsi yang pertama kali dipanggil yang kita lakukan di construct ini itu kita akan memberikan nilai untuk isi dari konten. Kemudian di sini itu terdapat 2 kelas lagi. Nah, di sini itu terdapat perintah extend sama dengan pembelajaran OOP. Jadi kita di sini itu mewarisi kelas Sword. Berarti kelas Sword ini merupakan parent-nya. Kemudian kita pindah ke void main-nya, yang dimana void main-nya ini isinya yaitu dimana di sini terdapat pemberitahuan bahwa the new keyword is optional. Jadi setahu saya kalau di pemrograman lain atau
OOP seperti OOP itu ketika kita ingin membuat kelasnya itu pasti kita akan mengklik new, tapi di Dart sendiri itu opsional, bisa menggunakan, bisa juga kita tidak menggunakannya. Kemudian di sini kita membuat variabel baru yaitu var chess, yang dimana isi dari variabel chess itu ada diamond sword dan sword. Jadi nanti itu dia akan mencari kelas diamond sword dan sword. Nah, kemudian di sini akan memanggil lagi isi dari chess use. Terus di sini terdapat perulangan. Dia akan meloop item use. Kemudian akan memanggil diamond sword satu persatu. Makanya hasil yang akan tampil itu sesuai dengan yang dipanggil pada main, maka yang akan tampil itu instead of chess item yaitu 2 item, diamond swordnya itu 50 damage dan swordnya itu 5 damage sesuai dengan yang kita input di sword itu 5 sesuai. Terus diamond swordnya itu 50, sedangkan itemnya itu 2. Kemudian yang terakhir adalah compute Pi. Pada compute Pi ini di baris pertama itu ada import Dart Math show random, yang dimana ini tuh merupakan library untuk fungsi rumus matematika. Kemudian pada baris ketiga sampai ke-6 ini terdapat istilah async dan await, yang dimana itu kan kadang ketika kita memanggil sesuatu itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, async dan await ini itu yang berfungsi untuk supaya kita tuh tidak menunggu terlalu lama atau kita tidak stuck terlalu lama dalam memanggil atau menunggu proses tertentu. Async dan await ini di sini itu berfungsi agar kita tuh tidak stuck di situ saja. Dia itu bisa memproses program yang lain. Kemudian pada baris keempat itu ada print compute P using the main Carlo method, yaitu untuk menghitung Pi menggunakan metode Carlo. Terus di sini ada perkiraan akhir compute Pi, ada parameter compute Pi dan tag-nya itu 100. Terus dia itu akan ngeprint estimasinya. Kemudian di sini pada baris ke-10 itu ada generate. Nah, di baris ke-10 ini tuh program untuk menghasilkan perkiraan Pi itu yang lebih akurat dengan menggunakan string double, dimana compute Pi itu bertipe integer, bits-nya itu adalah 100.000 dengan menggunakan async dan async lagi. Terus yang dimana di sini terdapat while, jika bernilai true maka akan di baris ke-15 dan baris ke-16 ini akan dieksekusi. Kemudian dieksekusi lagi total tambah sama dengan bits, count tambah sama dengan inside length, terus hasilnya nanti itu final rasio sama dengan count dibagi dengan total. Nah, di sini itu terdapat di komentar ini memberitahukan kita bahwa luas lingkaran itu kan sama, dimana A itu sama dengan Pi dikali jari-jari pangkat 2, atau bisa Pi sama dengan A dibagi dengan jari-jari pangkat 2. Jadi ketika kita diberi titik acak dengan X Y0 dalam kurung 0,1, maka Y 0,1 itu merupakan rasio dalam lingkaran satuan. Terus di sini tuh keterangannya harus mendekati Pi dibagi 4, oleh karena itu nilai Pi-nya itu
harusnya itu maka dibagi 4, jadi rasionya itu akan dikali 4 sesuai dengan rumusnya. Terus kemudian pada baris ke-31 di sini terdapat iterable point generate. Generate ini functionnya dengan tipe data integer sen asing. Terus di sini ada lagi final random sama dengan random set. Terus ada while, jika bernilai true maka yang akan dieksekusi adalah baris ke-34. Kemudian di sini pada baris ke-38 terdapat class point yang dimana itu ada inisialisasi final double x dan final double y, dimana konstanta point ini dis x, dis y. Jadi ball gate-nya itu x dikali x ditambah y dikali y kecil sama dengan 1. Nah, ini adalah hasil ketika setelah di run.